warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Jamali. Saya dari kelas 2C dengan NPM 223507117 dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Di sini, saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester atau UTS dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Pertumbuhan ekonomi negara menurun, investasi, dan meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Lalu, kenapa sih di Indonesia masih banyak yang korupsi? Hasil analisa Kemendagri mengatakan penyebab utama terjadinya korupsi dikarenakan celah yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, termasuk juga dalam upaya mengenai sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan dana imbalan pada rekrutmen aparatur sipil negara. Ada beberapa contoh korupsi terbesar yang pernah ada di Indonesia. 3 kasus terbesarnya diantaranya Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai 78 triliun. Lalu, mega korupsi Asabri dengan nilai 23 triliun. Selain itu, ada pula Jiwasraya dengan kerugian negara masing-masing 17 triliun. Korupsi juga termasuk dari penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang sudah dilakukan berulang-ulang sehingga pelakunya tidak terima oleh masyarakat umum. Salah satu penyebab korupsi adalah karena faktor kultural atau budaya berupa budaya instan dalam meraih sesuatu yang merugikan banyak pihak. Lalu, bagaimana sih cara strategi untuk memberantas korupsi? Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutkan Trisula pemberantasan korupsi. Layaknya Trisula memiliki 3 ujung tajam. Trisula pemberantasan korupsi memiliki 3 strategi umum, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Hai KRT, nah orang mau menang bansosnya. Orang mah RKRW nah orang tuh menang bansos. Iya kan mana RKRW asal orang gerek demo tuh menang bansos. Ini aku maha tuh RW teh. Assalamualaikum. Salam. Apa RW ari abina tuh menang bansos. Bansos teh terrealisasi dengan baik nih kumaha ieu teh. Da ada tadi itu nah emang gitu sakit. Da kuluna mah ada seimbangnya, adil sadayana. Di kalau bukan HRW, Assalamualaikum ayo tuh dari lu. Ayo. Dia kan ngampi bansos di bank tuh tadi tos saya. Ya lebih hananya kalau kita pengen Ditampi ya. Oh iya, artis mah teh. anu kanggo anu teu kenging gini gitu. Oh. Kayak pasti karenging. Ayo nak. Ente ya di tacan kempel kayak kempel kedelanya. Oh, mohon. Katanya kadenya kawargakeun mohon. Siap. Yuk. Kemarin tuh menang. Di kurang. Apa? Gede orang demo mah datana acan aya, tapi teuing tah. Kumaha eta Ini tungguannya gitu, tinggal menang dulu. Amin ya. Kumpul duit benang bansos teh dipakai heula ah. Salah satu contoh kasus besar korupsi dialami masyarakat adalah dikorupsinya dana bantuan sosial di beberapa wilayah, bahkan hampir semua wilayah, dengan dimintai uang sebesar Rp50.000 untuk dibagikan kembali kepada masyarakat yang tidak mendapatkan. Namun, pada fakta di lapangan tidak dibagikan seperti yang RW RT setempat lakukan, bahkan
kartu ATM, dan PIN-nya pun dipegang langsung oleh RT setempat. Hal ini bisa termasuk sepele, tapi dampak dari korupsinya itu yang tidak akan hilang sampai kapanpun. Berdasarkan program Mata Najwa pada tanggal 11 Februari 2021, di dalamnya dibahas terkait kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19, bahwa masyarakat miskin adalah salah satu korban dari buruknya regulasi dana bantuan sosial COVID-19. Mereka menyatakan bahwa paket sembako yang mereka terima dari pemerintah sangatlah jauh dari nominal yang telah ditetapkan. Untuk satu paket sembako dengan biaya potongan sebesar Rp15.000, biaya jasa dan transportasi, artinya secara keseluruhan isi paket sembako tersebut seharusnya bernilai Rp270.000. Akan tetapi warga mengaku bahwa paket sembako yang mereka terima jauh dari nominal yang telah ditetapkan pemerintah dalam satu paket sembako tersebut. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Dalam KUHP, ketentuan tentang korupsi tertuang di dalam pasal 603 sampai 606 KUHP. Pada pasal 603, misalnya pelaku tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Dampak korupsi bansos terhadap masyarakat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli, melemahnya bidang investasi dan berimplikasi terhadap berhentinya berbagai bidang usaha, pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Saran dari saya untuk pencegahan tindakan korupsi adalah: 1. Tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum. 2. Bersihkan aparatur hukum dari KKN. 3. Tegakkan hukum tanpa tebang pilih. 4. Tingkatkan kesejahteraan pegawai negara. 5. Hilangkan budaya menyuap dari masyarakat. Yang 6. Sosialisasikan anti korupsi digencarkan, entah media massa menayangkan anti korupsi dengan gratis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya dan atas apapun kesalahan dari pembuatan video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.